Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta menyampaikan kultum. Saudara sekalian, terkait misteri orang yang mendapatkan hidayah untuk mengenal Allah dan yang tidak mendapatkan hidayah. Mari sekarang kita melihat realitas di depan kita, di kanan kiri kita, teman, sahabat, kenalan kita. Lebih kurang penduduk dunia ini 7 miliar, sebutlah 7 miliar. Dan sekitar 1 miliaran orang, 1 miliar lebih, adalah orang yang statusnya muslim atau muslimah. Bayangkan, ada sekitar 6 miliar manusia yang bahkan untuk menuliskan status sebagai muslim saja mereka tidak bersedia. Lebih memilih status sebagai orang yang tidak muslim, tidak percaya kepada Allah. Bahkan ada di antara mereka yang ateis, sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang alasan mereka secara akal bisa diterima. Misalnya kadang-kadang kalau kita mengajak mereka berbicara, itu menanyakan kepada kita, sebelum Anda lahir, Anda ada di mana? Tentu jawabannya ya kita belum ada gitu. Kalau belum ada berarti ya tidak ada di mana-mana. Kemudian dia akan menjawab, nah begitulah, begitu kita mati pun kita kembali kepada ketiadaan. Serasa masuk akal. Tetapi saudara sekalian, di dalam surat Al-Fatihah itu, kalau kita menyimak tafsirnya Profesor Quraisy Shihab dalam Tasfir Al-Misbah itu, Pak Quraisy Shihab pernah menyampaikan uraian ya, terhadap tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Pak Quraisy memaparkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu terkait dengan permintaan kita agar diberi jalan oleh Allah, jalan yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan beberapa di antaranya dan mempersilahkan kepada kita untuk menambah sisanya. Yang pertama, petunjuk itu disebutkan oleh Pak Quraisy, ada yang namanya taufik, ada yang namanya hidayah. Ya, taufik dan hidayah. Taufik adalah pemberian Allah yang sudah nempel kepada kita, walaupun kita tidak pernah memintanya. Gitu. Taufik itu misalnya apa? Misalnya insting. Ya. Bayi ketika lahir belum pernah ada yang mengajari bagaimana cara hidup di dunia. Begitu lahir, inisiasi dini itu anak akan mencari puting susu ibunya. Dan kemudian dia akan segera menghisap air susu dari puting ibunya itu. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu kepada si bayi? Inilah insting yang kita kenal. Ya. Kemudian dia ketika merasa tidak nyaman, misalnya setelah
ngompol gitu, dia akan menangis, memberikan isyarat kepada kanan kirinya bahwa dia merasa tidak nyaman. Ternyata badannya basah karena air kencingnya atau dia buang air besar. Ya, itu juga insting. Karena orang tua tidak pernah mengajarkan kepada bayi ini bagaimana cara mengirim isyarat jika dia merasa tidak nyaman. Insting itu diberikan oleh Allah kepada kita meskipun kita tidak pernah memintanya. Ya. Selain insting, Allah juga memberikan kepada kita. Secara pelan-pelan bayi itu akan ditanamkan indera. Yang pertama berfungsi tentu indera pendengaran. Yang konon sejak di dalam rahim ibu, indera pendengaran itu sudah bisa berfungsi. Artinya si janin di dalam rahim ini sudah bisa mendengarkan suara-suara dari luar perut ibunya. Setelah dia lahir, ya, yang kita lihat mata, ya, mata itu sebenarnya belum berfungsi ketika dia lahir. Setelah beberapa saat, maka mata itu pelan-pelan akan terbuka dan dapat menyaksikan atau digunakan untuk menyaksikan lingkungan sekelilingnya. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan kan inna sam'a wal basoro, ya, sesungguhnya pendengaran wal basoro dan penglihatan, ya, nanti belakangan akan diberikan lagi oleh Allah wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan kolbu gitu ya, semuanya, dan hati, kita mengartikan dengan hati, ya, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, nah, orang ateis tadi menyebutkan bahwa sebelum seseorang itu dilahirkan ke dunia, seseorang itu tidak ada. Begitu lahir, nanti dia kemudian mati pun dia akan kembali tidak ada. Ternyata tidak. Menurut agama Islam, ya, di dalam Al-Quran itu bahwa seseorang itu mendapatkan karunia Allah sampai tertinggi adalah akal dia, maka sesungguhnya dia baru mendapatkan sebagian bekal untuk menuju kepada Allah. Karena sampai kapanpun akal itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah atau urusan akhirat. Kenapa? Karena banyak hal di akhirat itu adalah hal-hal yang belum dapat dipahami oleh akal. Misalnya, mengapa orang mati? Mengapa orang mati? Kadang-kadang bahkan dia masih berusia begitu muda. Ibaratnya organ tubuhnya masih sangat bagus, gitu. Tiba-tiba dia mati. Waktu hidupnya sudah habis. Kemudian pertanyaan, bagaimana orang keadaannya di dalam kubur, di alam barzah bagi kita? Ya, di dalam kubur, apa yang terjadi? Kalau itu ditanyakan kepada akal, ya jawabannya nggak ada yang terjadi. Karena orang itu dikubur, sekian waktu kemudian dibuka, ya akan jadi tanah gitu. Ini tidak tampak secara akal apa yang sesungguhnya terjadi pada jenazah itu. Tapi informasi wahyu ada yang terjadi, yaitu masuk ke alam barzah, mendapatkan pertanyaan dari malaikat, kemudian mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, yang itu semua tidak masuk akal karena akal tidak mampu menjangkaunya. Tetapi itu semua diungkapkan atau dituturkan kepada kita melalui wahyu, informasi dari Allah yang dilewatkan para rasulnya. Nah, saudara sekalian, nanti peristiwa akhirat pun serupa dengan yang terjadi di alam barzah ini, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terlintas di akal kita. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Semua informasi itu hanya dari wahyu. Mudah-mudahan pengantar yang kedua ini akan masuk, ya, kepada pemahaman
eh, keesaan atau kewahidan Tuhan yang itu memang menjadi tugas kita mempelajarinya. Kultum saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.